Zamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Nopo serius nih, tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah, pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Menurut terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran, di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali, sanggepe wali. Wali amatir wali, pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek ape jamaah, mbok pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya dindakno sik. Sewantes. Nah iku rondok. Rondok PKI rondok munafik karo. Wae rondok. Mergo sifat itu sifat yang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah, kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, dadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan ape ngaji kok lonton pe jamaah iku gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja niki. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab ape wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lah kandhani la takhdhab paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon wamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ndak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusune Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih.
Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu apa itu? Tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas, udah nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate mbok elek bape ya ora ro. Kemungkinane itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Utawa kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini apa lagi wudu wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku aja ragam dari Mustafa, lah melakukannya gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, dek ini tiket ya aku liu derek no, malah aku sing derek no akhirnya sembrono. Seloro kabeh tidak. Oh, po era roh. Swarga ya ora roh, dek ini sebenarnya nak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau. Hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lomo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkelo loh.
Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah, kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule njaluk apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono. Mergo istilah pangeran apa wasariu bergegas lah. Ya napa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak ninah bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah, fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah. Serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngiling anak. Ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan kesusu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermales-malesan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa.
Lan kula seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik. Allah itu zat yang kita tuju. Allahus Somad. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino paling terkenal wali. Terus wong salam template yo ndongakno. Sing untung aku. Agama ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua akhirnya Islam menjadi syiar. Mane padha-padha dadi wali ulama ambek wali ku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe dhuwur kowe mergo ora ana makome dadi. Terbangem kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sanget. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng apik juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masya yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono kanggo skuter. Aduh maten. Ijek enom nak tuwek no tak malu. Ijek enom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, enak wis yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu. Ijek enom. Kadang kebualah pan serwet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolehno. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok meh mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sanak saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek meh mati wis ngono. Tuwek tok ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih wae nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok Qadar. Jadi kudu ceria. Lu kula nu sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok Qadar. Makanya saya paksa seneng tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kula sakniki ra iso susah. Di murid kowe ra jelas ora iso susah. Saking apa? Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tuwa iki tok ora ora jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab wis hebat. Ana ngrungokno ngaji wis hebat. Ana ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nek ana penikmat ngaji paham biasa, ini enggak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nek ana menteri dilantik guyu wajar, ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang enggak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, ya akhirnya orang mesti maslahat dan kamu. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi enggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso wae tersinggung.
bocah atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Yen kok di sepuro, tapi tak kira iku akeh. Ya jajal ke dongo koyo wali kok sabtu kok dirjelan. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembah. Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Artinya gini loh, ketika manusia mengatakan mampu, itu ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk ya Allah. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyupir lah terus bumi memangap terus kita templung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor itu. Kira tahu muka siapa ya, bener mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia itu aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh, orang sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, kabeh ya potensi napa? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya ya Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik gue melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ibanasu antumul fuqara unapa ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakikat terus rungokno wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkannya. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau sama saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak. Saya minta ingin beli mobil, itu namanya apa? Tidak jauh saja, doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah,
Orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa ndak ya sama saja tubuhnya merasa minta. Sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngajak kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, ngaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, sindiarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafatno kalimat tauhid. Mau ketok yo ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya Buddha, sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tadi dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dincalok pada itu ratok tengah. Nak diparekno itu kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi mana dari kiai-kiai ketepil itu haram mergo penemune setan. Jari ini tuh. Tapi nak manjane penemune setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh. Alakah haja apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Mana dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu.
Gua ambek Jibril. Oh, anak kowe ditekek tenan. Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalla ama ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Ndak maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangani ditenangkan. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah ya. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama toh. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat, meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru, dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu, agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi eling kok tak eling nomene ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya doane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mangga terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi bu elang dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru. Dungo terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu. Ya Allah nang sebadani kalau di dua ke, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Dua ke orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, kamu tahu, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi.
dia mungkin nyon jauh gak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya gak peduli, salah pantas saya ngurah jelasin gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak di sebelah itu tidak ada se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti gak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah isin di kekasih kok kriting elek. Allah ya di selera tadi. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek, kriting, enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita, suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi, dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, aku kan gak bibi. Kowe ngajakno proposal ya ora bibi. Wis pokoke Allah kowe wis ra bibi. Wong sampean swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah enggak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asi. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, enggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Allah, kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Nabi Musa pernah resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung.
Makanya kata qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya nabi itu lam yazal fitaroti, nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa we. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dungani wingi ejek eling kok tak eling nomene. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, kue dungo bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi kok hilang eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung, bocor atau tirakat atau jalur jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung, kere ra tau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Ya gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh salah. Ya jajal gitu dongo wali kok sampai kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung ngopo nyembadani? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kita tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang ae sing mesti bener. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran itu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, laah biton namin diwanin nubuah. Nanti laam kuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu. Biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi, itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan
salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Ya, Nabi Khidir mesti tidak kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yo disalahno. Dadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku yo angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Yo ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng terus ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir dia, Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari rasa kok komen takok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gawe peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kok jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Bareng protes meneh, tinggal 1 kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh dek nomor. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru bener goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ini kok bingung no. Lha ki de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Jek takok. Ayo lho, nak elek kan gak iri. Biasane nak elek itu ora iri yo. Sekarepmu, Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng muridku gila betul gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes gak gebet tenang. Tapi lucunya guru mau nak protes ya gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasdi alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa?
kafiran. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditegir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni ke cilik. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Waliku kelirullah itu tetap disenangi pengen. Terus pengenan nabi ini yo gejol-gejolkan yo pancen nak wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazala. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Lah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun aja daripada ngebantah-bantah malah kamu. Ibu goblok, ibu pinter. Nah, sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih saung ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semane kurang 3 dino kaumku tetap ora iman. Mangkel asal minggat deh. Mau minggat itu jadi mau minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung gitu. Ya, terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudkhadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan, dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan santai. Fana ada fi dzulumati alla ilaha illa
antas fanak ini kuntum nadal. Ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng omah Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ning omah berarti bodoh nih. Wong omah ono adab kok dene tengok-tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani ning omah. Itu uniknya pangeran. Jadi umpama dekne ra minggat ya salah. Umpama dekne ora minggat berarti kaumnya jare apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu. Nyatane gak mlayu. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah, Nabi ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang Simtud Duror itu. Itu diantara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, berawali bro. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani. Waj'al sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Waj'al sayyiati man ahbab. Terus kowe lah dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe cah cilik. Kowe seneng cah cilik. Salah wae lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan melane tiba. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Barang mulai malam Kamis, wah adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish secara bal-balan menit-menit apa terakhir. Woi itu apa pengen ditompo tuh berarti. Wes gak sido tak adab bang kue tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat. Faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la fi batni la yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa baik-baik saja. Tabarawani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia pangeran ya bully gitu. Oh itu gue beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku yang kreatif itu langsung diadab. Jadi pangeran kekasih gue beda, orang koyo. Akhirnya biar seramane mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mereka malam Kamis kok ono adab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya rasido aja pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku ya barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak paham. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran itu. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan, enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin kan, ning dunia semuanya mungkin.
Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, kata sahabat senang sekali, karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus gak popoli, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan Jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya ada akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem gapus, tanganku dudono, aku sing gapus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks. Wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Utakai sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawab Kanjeng Nabi lucu. Ya agama iki wae pangeran. Masih aku perjanjian ning ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kanjeng Nabi ku yo perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu sange imannya Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok apa ben. Tetep Islam ku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunya keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara itu wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Sebenarnya dari Nabi tentang kayak perjanjian salah lah, Mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pangeran bakal ngembar agamanya orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdullah sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak gremeng-gremeng santai gremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sementing menengah. Ya sehingga ya sudah Allah punya. Ternyata nah perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi.
bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, dari Suel, diskusi wae pikirannya Suel kan, diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka. Dari Suel, oke, enggak masalah. Itu dok, yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darunat dua tempat-tempat pertemuan, cara sakniki gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sapa? Konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas dulu. Sajane ya bener Muhammad. Nyembah watu pancen giyok tenan. Wah, ini goblok tenan watu kok di. Terus nak Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener pangeran atau. Wah, diskusi. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Pancen dia tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara ini baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina, Umar sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku tahun iki sing ngateno tahun iki ra kowe. Jadi Nabi yo ora ono taune ya. Ora ono taune kok tauni dhewe kan kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing gear nafsiri tahun ini. Wong awam suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya ndak, ya sudah kalau gak ada tahunnya ya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi ora saiki. Kayak sugih rugen kan gak ono taune, ora iso. Mau aku do gak ono sugih tapi tanpa tahu. Iso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya, Abu Sufyan siapa? Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gak perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara zahire keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Itu kan kayak ya sudah seperti itu. Jadi pangeran, makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduran nak dungawi di antara doanya waj al sayyati man ahtabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah itu. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuane sinten? Iblis. Tapi wong piye-piye pangeran ku seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa bar langsung Adam urung metu ke swarga diwarai. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warai dongane. Iblis tak diwarai. Makane kena donga, lompat. Dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lah kaya aja donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae iki cerita. Ya sudah seperti itu. Ya, tapi emang ya sudah seperti itu. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan ku fatala qa Adam rabbi kalimatin fataba. Jadi urung terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi ambek Allah wis diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro pengiran. Qawat al sayyati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan
dunia Islam tetap di rumah pangeran. Wis ora usah kuat. Mikir Islam ku keliru. Nangit mayu oleh nak mikir keliru. Agamane pangeran kok pikir. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Di masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok ya kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking nggak kuatnya Abdul bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau sukses. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sange hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulang. Tapi ora tahu mikir nasib Islam. Islam ora kondang piye. Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali songo mbek kowe rak mulya wali songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal? Ya agama yo. Wong bapak udah konco kiai ku mudin, anake mondok. Bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji kono negara. Anake njuk dhuwit muni spontan. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Kok ora ono mati ra entuk. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mulai ku agama ya ra piye-piye juga. Mergo agama iki diurusi Allah. Ayo nabi palsu ben kira wae mulai Musailama sampai Musotek sampai Lia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu kowe Rama dosa Rama sapa iku. Kowe ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek dadi negara nopo? Islam. Kayak apa Donald Trump, Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk nopo? Islam kaya. Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melaku ya lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas. Tapi Islam. Semua cuma. Jadi kayak gitu. Gara-gara jadi bapak itu bakal sate neng Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya iki neng Bali kok ana wong ora muin, ya ana santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi mau bakal sate muter. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka. Termasuk akhirnya sampai ke Baros itu. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbak-mbak yang gak ada abah awam, gak ada yang semua awam, ya tetap barokah. Bibi barokah bapak kue wujud. Barokah wujud kue sujud kue ngaji. Melani anis kurli waliwa lidek. Bibi wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji.
Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anis kurli wali walidain. Mulane tenggene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi ya muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Orang ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak dilem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter hafal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nek kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya. Itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbah. Nabi Yusuf lho niku pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub nang istilahno pangeran niku putra-putrane nang istilahno ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abai wa ilaha abai. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobia, Gus Muhammad asobia, iki Qurane Mbah Harir, iki Qurane Mbah Arwani, iki Qurane Mbah Muhammad, iki Qurane Mahfud. Sehingga tidak menjaga itu isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi do pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entuk. Wong pangerane wong akeh kok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean donga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi kok ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ana, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobia, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusam madina abai. Wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba geniku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Aba. Terus kalau suwon sing khatam ngrasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Engko Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu di antara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu di antara, saya tidak bilang hanya ya, di antara sing gada atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niki kula cerita Gus Muhammad. Sampean nak turu ya turu ngorok nih. Niku cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusyuk, cara kiai khusyuk santri turu ora tau tahajud, ora tau witir. Niku kiai khusyuk ora pati ngaji usul fikih. Nak sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku top nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Nah, jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngandel sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab iku turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kowe turu.
Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih ini ku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong rasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren apa mboten? Keren. Lane mbak-mbak kangkang nak kepengen keren turu. Ini sawah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nak santri turu. Ini sawah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku yo ninggal haram tapi yo ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur yo mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Yo ana tarkul ma'asi tapi yo ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Kowe cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe rawong turu iku terus ora pati mangkel. Sofyan As-Sauri nak wonten maling turu. Wae subuh mboten digugah. Utawa preman ngono turu ora digugah. Mergo jare iki nak melek malah ganggu wong, sadok turu. Tapi iki rong subuh, subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nak melek ribet. Iku usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Fusul. Iku ge ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mur. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun, menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys, bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damarang. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah gurune Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sedogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lho, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet iku penting ya, Wah. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Mas. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum bilaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asi, top. Mulane dadi ayate pangeran. Lah nek sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to? Cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten dadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku keramat iku mergo turu 300 sangang tahun. Mboten iki mboten provokasi santri turu mboten iki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten iki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud pun kathah, muji witir pun kathah. Muji wiridan pun kathah. Sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok boten asal. Ciri utama wong alim ku urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah mriki nekuni apa. Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula tak cerita sekedhik. Kula nate diceritani Gus Ma'ruf. Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasefe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Ngene niku Quran sing teng Loh Mahfud. Dados mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4.000 itu di luar nalar. Nah, itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Ini sing disebut toyul apa? Waktu. Ya ibaratnya tenah. Riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah atau lama sekali.
Lama-lama fotokopi seret ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Lan kula matur Gus Muham, sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Kados Sarang, Lirboyo, Hajen, iku sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah sing gadhanipun mbahipun Nek Qayyum gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas Kiai Amir Kiai Pekalongan. Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Mergi Allah angger cerita wong saleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten ngistilahna awake ya wattaba'tu millata abai. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampeyan kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat Syekh Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut. Pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu ku gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim. Nak gak muni alim gak lego. Nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lego. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi. Itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzut. Bukan sifat lil fariqah, karena kalau sifat lil fariqah ahuna karobun siwa. Di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang. Saya ulang lagi. Lalu itu mengenai Mbah Mahfud jadi wali baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzat. Seperti contoh gampang di Kudus. Apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya. Karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kena seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah. Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikil Kudus, nyaman. Itu jenis sifat litaladzut. Nyebutnya itu karena nyaman. Bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah, kalau suwon kanca-kanca sing khatam, kanca-kanca sing jangan berhenti belajar serain deres.
Niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniin niku bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum napa tadrusun. Terus orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mun matur ke semua kuwatah tiyang kula sering diceritani keluargane Mbak Arwani, Bapak Mbak Sakroni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani wau didawaken nek wis apal lu dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani ya tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ono istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah. Itu. Dadi nek sing lali anggap ae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustata al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna itu pantese ya li asrotun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sita. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna niku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten. Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu ndak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, ndak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah di antaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang enggak boleh dinikah itu kan ada 3. Ada 3 sebab, Mas. 1 karena nasab, paham ya? 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Ya, saya ulang lagi ya. 1 karena nasab, 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Musaharah bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, selesai ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar roda'ah. Terus musaharah dicontohkan wa ummahatun nisaikum dan ibunya istri kamu. Kan kok ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk enggak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya sing kiai-kiai kadang kantuk rodo anak telu. Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus. Sing penting enggak wah ya aliran sesat tenan gitu. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku rumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah, mulang tajwid ya khidmah, mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik terusno tradisi. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kulo nurin sorokan usul fikih, kulo nurin ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kulo sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud, terus ada karangan banyak tentang usul fikih itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mergo terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhume ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah. Kalau tidak serumah
Mau takobal wa minna minkum takobal neraka men. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifatnya lil fariqah. Oh, neraka. Mergo memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali. Siapapun nyebut kalau gak muni cantik itu gak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok gak ditambah hafid itu udah lego. Kok sampean di tuangga misalnya wongnya melete nyebut tak? Sopo iku? Parmen melete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dikaji. Dan itu juga di ilmu nih. Sampai di karang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab. Niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Dan kula jarak kula pertontonkan teng mriki. Mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke ku kenemenan. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Dadi tawadhu yo ana batese, mene takoki wong, "Kowe alim-alim?" Cuma kelas B, kelas C, tapi tetep ngaku alim. Terus mau nang ngadil kula. Sampai nak periksa nganti ngerti iku beda mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUK, Bustan Usyakil. Engko ora ana tulisane ya ora ero. Engko alumni ya ngono urip ning Lampung kon itu tulis ya mah. Ahli Quran medium. Khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek kowe tau hafal Quran. Mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek kowe hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun. Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid ya bisa dipercaya, ya pinter. Mergo nek sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa niku mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek aku iku pinter. Apa lewat maklar apa piye pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawadhuke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafa'u bihi, nganti orang tuh enggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya enggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama jadi Al-Muhaddis Al-Kabir ini umumno. Kalau beliau itu Al-Muhaddis Al-Kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes ya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah ana ora blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya ku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale keceluk iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran.
istighfare wong alim ya mulang iki. Sekolah entekno istighfar ku agar gak mulang ya tetep kena dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kata Yusuf Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang iki. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoknya wong alim nomor 1 ku izharul ilm. Nah ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebasnya iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih swangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri, khataman ra kodho khatam. Pengajian rawani ketok, sing ketok nggon maksiat, sawangane donya ubek maksiat, muga sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten saya Abdul Hasan napa? Asyadzili dadi a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu enggak ada semaan di speaker, enggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden. Tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami. Lah tapi sing ribet tuh sing ralanya keliru jahron. Iku mari perkara. Tapi apapun iku kula suwun lah. Kok nyok-nyok Quran iku seneng. Kula niku ngantos sakniki salat tuh dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya. Kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya. Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan saged maos takrib, saged maos muin. Tuane entuk tapi afqahe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa salat koyo pilihan presiden. Lho terakhir tes-tesane luwih ngene. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenengi makmum. Terus polling meneh. Lha apa salat apa pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis wae sallu khalfa man qala la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kaya ono sing akhir waktu orang tahu oh, batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus salat karek sarong tok, sarong sitok. Diikatkan di akidan tarafaihi ala atiki. Sarong sitok dicangklutno teng bulune. Terus salat. Cara sakniki dibuli wek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah. Delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ilar. Umpama mulai dhisik wong salat itu mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten
Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aur. Itu ilmu Mbah Mahfud. Nah, terus kalau bolak-balik cerita, dulu zaman Nabi sholat tawaf itu kabeh sahabat musyatan atau masin melaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al-ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh sholat apa tawaf numpak unta itu boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Sing terakhir kula pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku. Wa mra'ata fir'aun. Daraba wa mathalan lil ladina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus maknane wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatane ada cerita Asia imra'atu Fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Ngene iku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan kaya imro'atun apa? Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bolak-balik cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas. Niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur. Ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Iku wae ana aturane, iku faqula lahu qaulal layyinan. Nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhirnya ustadnya jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, kowe walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus. Ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakian la qari'an. Ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak pembaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakian, kamu hanya tukang cerita, tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajar. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana. Tapi mengena.
Santri kula niku nek ape salat ana qomat mesti melayu. Tak celuk ki ana melayune. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana melayune. Firaru melayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunanto an-nasyat ku melayu rodok gumrega. Nak pas sampai salat. Terus dalile fa inna wa ta'ala zamma tarikihi karena Allah mengkritik orang munafik yaiku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mulane nek kangkang ana adzan ana qomat kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru usak ki ngoten, bronto niku bronto yo ana kangene. Wah, angger gak ndresuwi ku awak lara kabeh. Aja nak ndresuwi nawal awak lara kabeh iku serapati bener. Dadi angger gak ndres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa lara? Suwi mboten ndres mulane kula nu sakit wae niku top tenan. Aja bareng ndresuwi malah wae sakit wis gak bakat soleh. Gak bakat soleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos makhraje, diwaos maknane. Nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud paling ndak ngerti makna dasar. Nah, kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqul wa faqula lahu qaulal layyin. Meneh trimo kowe ngandhane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandhani wong sing sarrun minni nggih niku sinten? Firaun iku wae ana etikane faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Firaun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi contoh kaul sing halus iki diceritakno teng juz 30 niku. Jadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, "Napa-napa sakowe kok rene? Halaka ila anta zakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik?" Fasilitasi, kula warai nek jenengan kepen dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika, mboten kok teko terus. Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti. Ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin diantaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga fi suduril ladzina utul ilm. Lane Quran yo diapalno. Mergo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tapi Quran juga wal kitabil mubin ditulis. Mergi dokumen tasih terus niki tabarruk manjen niki mboten suasana ngaji usul fikih tapi kalau sengaja supaya Quran itu kamu maknai pakai usul fikih. Kalau ndak nanti kasusnya kayak tadi waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Niku kata itu bukan kata sifat lil fariqah. Tapi sifat lil aghlabiyah. Umumnya anak tiri itu serumah. Tapi itu bukan catatan hukum. Ya, saya ulang lagi itu bukan catatan hukum. Sing catatan hukum gini ku wau. Sing min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Lah niku catatan hukum. Terusane kan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Terus kula ngapunten ingkang kathah boten saged format wis niki sak saged-sagede kula format Mbah Mahfud, format Mbah Muhammad, Mbah Harir, format Gus Muhammad dan keluarga. Ki kula nu terkenal kiai sing diundang angel agak pernah sepuh. Gus Muhammad sampai kula menawa umure tuwa kula dadi nggawa mbah-mbahe lagi mandi. Terus mboten napa-napa lah, sementing iso menang. Iki mergo nek mboten ngoten nggih mboten menang, pancen kudu beto mbah-mbahe. Kapan-kapan kalau nak ngaturi mbah-mbahe nggih beto buyut-buyut kula dadi kok terakhir ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Terus niku ya niki guyon tapi ilmiah nggih. Terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbah-mbahe. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millata napa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah niku mboten niat sombong. Niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu
buyut. Meskipun mbak-mbak sing gak ada abah awam, gak ada tiang semua awam, ya tetep barokah. Piye barokah bapak kowe wujud, barokah wujud kowe sujud, kowe ngaji. Mulane anishkurli waliwa lidek. Piye wong tuane sampean tuh ikut mengantar Anda wujud. Setelah wujud Anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Mulane tetap anishkurli waliwa lidek. Nggih ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.